Kalau bicara tentang ECU mobil, banyak orang langsung kepikiran otaknya mobil, pengatur sistem mesin dan komponen yang sangat penting. Tapi banyak orang belum sadar ECU itu juga bisa rusak. Dan kalau udah rusak, biaya untuk perbaikannya itu nggak murah, teman-teman. Nah, teman-teman, hari ini kita bakalan ngebahas nih solusi supaya ECU mobil tetap awet dan nggak cepat bermasalah. Tapi sebelum kita lanjut pembahasannya, teman-teman, pastikan teman-teman tuh mendukung channel ini biar channel ini bisa semakin berkembang dan menjadi manfaat bagi banyak orang. Caranya kalian bisa klik tombol like, komen, dan subscribe. Oh ya, bagi teman-teman yang mau tanya-tanya tentang problem dari mobil kalian, kalian bisa join langsung tuh di hashtag Tanya Raja. Ketik aja hashtag Tanya RADJA, pakai D ya teman-teman. Berikutnya kalian bisa ketik pertanyaan kalian. Kalau nanti ada pertanyaan yang menurut aku itu menarik, teman-teman, aku bakalan ulas di segmen hashtag Jawab Raja. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Buat yang baru gabung, selamat datang di channel Raja Auto Care. Di channel ini kita bakal ngebahas tentang dunia otomotif dari pengalaman nyata kita di lapangan kayak gitu, teman-teman. Bukan dari teori-teori yang katanya itu, tapi realita nyata nih. Kita setiap harinya itu berhadapan langsung sama mobil kayak gitu ya, yang keluar masuk dengan segala problemnya. Oke, kita lanjut, teman-teman. Kenapa sih ECU bisa rusak? Ayo join member Raja Auto Care sekarang. Ini penting, teman-teman. Karena gini, ECU itu adalah komponen elektronik. ECU itu sangat sensitif terhadap listrik, terhadap panas juga, dan sensitif terhadap air, teman-teman. Banyak kasus yang kita jumpai di lapangan, ECU rusak itu bukan karena usianya aja, tapi karena salah penggunaan. Penyebab utama ECU rusak, ini yang paling sering terjadi ya teman-teman, yaitu karena ada aki yang soak atau tegangan listrik yang nggak stabil. Selain itu, adanya konsleting, berikutnya air masuk di ruangan mesin atau bekas banjir. Dan ini yang sering diremehkan, yaitu modifikasi kelistrikan yang sembarangan. Cuma asal nyala aja. Solusi agar ECU awet. Yang pertama, pastikan kondisi aki itu dalam keadaan yang sehat. Jangan tunggu soak ya teman-teman. Karena tegangan yang nggak stabil itu bisa merusak ECU. Yang kedua yaitu periksa sistem pengisiannya. Alternator harus dalam keadaan normal supaya listrik itu tetap stabil ya teman-teman. Yang ketiga, jangan sembarangan pasang aksesoris. Contoh halnya yaitu audio, lampu tambahan, mungkin juga TV atau yang lainnya teman-teman. Kalau pemasangannya salah, bisa ganggu sistem ECU. Yang keempat, hindari air masuk ke mesin ya teman-teman. Apalagi sampai terendam. Karena ECU itu kan sangat sensitif terhadap air. Yang kelima, gunakan bengkel yang paham kalau ada masalah kelistrikan. Karena kalau sampai salah diagnosa, bisa bikin ECU itu tambah rusak. Rusaknya parah itu. Tanda ECU mulai bermasalah. Kalau ECU mulai bermasalah teman-teman, biasanya mobil itu akan terasa aneh.
Seperti mesinnya itu pincang, susah buat nyala, It's not working. atau indikator dari cek engine itu juga menyala secara random kayak gitu. Kadang juga nih konsumsi BBM juga jadi boros. Hal yang harus dihindari teman-teman. Cabut aki sembarangan. Ya, apalagi tanpa prosedur lah kayak gitu. Contoh halnya nih, saat kalian ngelepas kabelnya ya, kalian lepasnya itu dari yang arus positif dulu. Itu sangat beresiko. Gimana resikonya? Di saat kalian itu proses pelepasan kayak gitu, kadang kunci atau obeng itu tuh bisa nyentuh ke bodi. Itu kan juga beresiko banget, konslet jadinya. Berikutnya teman-teman, kalau kalian ya sedang memasang kayak gitu. Kalau salah satu arus sudah terpasang, tinggal satu arus. Kalau sudah terpasang, baiknya segera dikencangkan. Jangan sampai kayak gini. Terpasang, berikutnya terlepas. Terpasang lagi, terlepas lagi kayak gitu. Kalau semisal kayak gitu, otomatis tegangan itu kan putus nyambung. ECU itu bisa protek. Bahkan salah satu komponen di dalam ECU itu jadi lemah, teman-teman. Jadi kalian harus perhatikan itu ya. Berikutnya, jumper aki yang sembarangan. Ini juga bermasalah, teman-teman. Ayo join member Raja Auto Care sekarang. Jumpernya yang kayak gini nih, teman-teman. Kutub positif, negatif yang terbalik. Kayak gitu. Berikutnya, aki yang buat ngejumper itu tuh juga udah soak. Nanti itu menyebabkan lonjakan listrik yang nggak stabil. Efeknya itu bisa merusak ECU, teman-teman. Jadi kesimpulannya, kalau kalian ingin ECU-nya itu awet, jangan tunggu ya yang namanya rusak parah. Gitu ada tanda-tanda, kalian harus segera cek. Berikutnya yang bisa kalian lakukan juga itu jaga sistem kelistrikan. Jaga kondisi aki dan hindari modifikasi yang sembarangan. Karena ECU bukan komponen yang murah ya teman-teman. Terlebih bagi mobil yang modern keluaran hari-hari ini kayak gitu. Oke teman-teman, aku ada pertanyaan ya. Kalau kalian tuh disuruh milih, lebih baik rawat dari sekarang atau tunggu rusak dulu? Aku sih udah tahu jawabannya. Tapi nanti kalau banyak yang tertarik ya, kita bakalan kasih nih pembahasan yang lebih menarik, yaitu biaya perbaikan ECU. Apakah bisa diperbaiki atau harus diganti? Oke, saya Pak Yudho Prakoso. Tune up, flashing, cardboard cleaner, AC cleaner. Ya, Raja Auto Care. One stop service. See you. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life.